Kita semua sudah tahu bahwa Tuhan melebihi segala pemberiannya. Kita pun sudah tahu bahwa Tuhan itu melampaui segala berkat yang Dia curahkan kepada umatnya, kepada orang percaya yang mengasihi dan dikasihinya. Namun bagaimana sikap kita di dalam memandang berkat bila kita sudah tahu itu semua? Berkat yang kita terima sesungguhnya ada dua macam. Ada berkat yang dapat dilihat, dapat dipegang dan dihitung. Namun sifat berkat yang pertama ini adalah mudah habis. Dia tidak akan ada selamanya. Bukankah apa yang kita lihat itu bisa tidak terlihat lagi? Apa yang kita pegang itu tidak dapat kita pegang lagi karena sudah tidak ada. Dan apa yang kita bisa hitung pastinya itu sangat terbatas. Karena hitungan manusia pun serba terbatas. Lalu jenis berkat yang kedua adalah berkat yang tidak terlihat, tidak terpegang, dan tidak terhitung. Berarti tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita pegang, dan tidak dapat kita hitung. Bukan karena tidak ada, tetapi karena begitu tidak terbatasnya. Dan inilah berkat yang sering disebut berkat rohani. Tidak mudah habis, tidak pernah dapat punah, karena dia adalah sesuatu yang sifatnya abadi dan kekal. Kedua, pandangan tentang berkat ini harusnya menjadi pembelajaran kita di dalam menyikapi berkat-berkat yang ada. Bila kita memberlakukan berkat yang kelihatan itu lebih utama daripada berkat yang tidak kelihatan, maka sesungguhnya kita bersiap-siap untuk kehabisan berkat itu. Namun sebaliknya, bila kita terarah kepada berkat yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipegang dan tak terhitung itu, maka kita mempersiapkan diri untuk bersyukur terus karena berkat itu tidak pernah akan habis. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan mengajak kita merenungkan dua bagian firman Tuhan. Pertama dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan yang tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Tetapi Allah sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan Roh-Nya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun. Lalu bagian kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 juga dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Itulah sebabnya kami tidak putus asa, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Dua ayat yang barusan dibacakan adalah pandangan dari Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menuliskan tentang perihal yang senada, yaitu tentang sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Sekaligus juga di dalam 2 Korintus tadi tentang sesuatu yang tidak kelihatan dan sesuatu yang
tidak bahkan pernah terlihat oleh manusia. Apa yang Paulus ingin katakan lewat ungkapan-ungkapan ini dalam dua bagian firman Tuhan tadi? Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus, juga kita semua, berpikir secara lebih mendalam tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita, atau apa yang tampak pula di dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan. Karena memang tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak berasal dari Tuhan. Dialah sebenarnya awal mula segala pemberian berasal, dan daripadanya lah segala berkat diberikan. Namun Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus untuk melihat kepada berkat yang sifatnya lebih abadi, kepada berkat yang sesungguhnya tidak pernah akan punah, yang kekal sampai selama-lamanya, yang selalu tersedia, tidak pernah habis-habisnya. Paulus ingin mengajak untuk supaya jemaat di Korintus itu tidak terlalu kesengsem atau terpesona kepada berkat-berkat yang kelihatan, yang bisa dipegang dan bisa dihitung itu. Karena faktanya bahwa itu semua akan habis, akan mudah habis, tidak akan selalu bersama dengan manusia. Namun berkat yang tak terlihat, tak terhitung, dan tak terpegang itu adalah sesuatu yang kekal, yang selalu ada, selalu tersedia. Apa yang Paulus ingin katakan? Apakah sebenarnya berkat yang paling utama yang harusnya menjadi fokus utama dari orang-orang percaya yang mengasihi dan dikasihi Tuhan? Paulus ingin membawa setiap orang percaya melalui suratnya untuk memahami bahwa Tuhan sendirilah berkat hidup utama kita. Dia bukan sekedar dan semata sumber berkat yang memberikan berkat, atau daripadanya berasal segala berkat. Tetapi sosok Tuhan sendiri, dia pribadi yang sebenarnya adalah berkat hidup utama yang paling penting di dalam kehidupan setiap kita. Dialah sesungguhnya berkat yang tak pernah habis-habisnya dicurahkan buat kita, tak pernah habis-habisnya tersedia buat kita, tak pernah habis-habisnya dia menyajikan dirinya sebagai berkat bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, sekaligus yang mengandalkan Tuhan. Ini justru ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya bila kita terus tengadah dan kita terus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai berkat hidup utama kita, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa saya sedang kekurangan berkat. Mungkin saat kita bilang saya kekurangan berkat, itu berarti berkat materi yang mungkin sedang kekurangan, karena memang itu akan habis. Itu akan punah seperti air mengalir, sudah hilang, selesai, menguap dan tidak akan ada lagi. Tapi berkat rohani itu, yaitu Tuhan sendiri, itu tidak habis-habisnya dicurahkan buat kita, disediakan buat kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Dan inilah sebenarnya kekuatan kita untuk bertahan. Tak satu pun dari kita yang tak pernah kekurangan berkat bila kita ada bersama dengan Tuhan, sang berkat utama di dalam hidup kita. Karena itu hari ini mari kita terus bersyukur karena Tuhan ada tersedia buat kita. Tuhan tak habis-habisnya dicurahkan, tersedia, dia menyediakan dirinya, bersiaga menjaga kita, melindungi kita, memegang tangan kita, menggendong kita pada saat kita tidak berdaya, bahkan mengobati kita pada saat kita sakit, memberikan penghiburan saat kita berduka, dan memberikan kepada kita satu kelegaan saat kita sedang mengalami kesesakan hidup. Inilah berkat hidup utama yang harus kita genggam erat-erat, yang harus kita sandari sungguh-sungguh dan mendalam. Dia yang dapat diandalkan, dialah kekuatan kita, dialah yang memampukan kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati karena Dia adalah berkat untuk kita semua. Amin.